Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat, rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah. Perkenalkan, nama saya Tini Novita, kelas reguler 2B1, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Pancabudi Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keadaan pesantren dan madrasah saat ini dan sejarah dari pesantren dan madrasah. Untuk lebih jelas kita harus mengerti apa itu pesantren dan madrasah. Pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama atau lembaga pendidikan Islam di mana para santri atau siswanya tinggal bersama di sebuah asrama di bawah bimbingan kiai atau ustadz. Sedangkan madrasah di Indonesia dikhususkan sebagai sekolah umum yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Keadaan pesantren dan madrasah pada saat sekarang ini alhamdulillah dari waktu ke waktu terus berkembang. Sekarang semangat masyarakat luar biasa dalam mengembangkan pendidikan keislaman. Kalau dulu pesantren hanya menjadi pelengkap pendidikan, sekarang pesantren dan madrasah memiliki citranya sendiri. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan. Juga orang tua dan guru yang istiqomah menjadikan pendidikan sebagai ruang strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di masyarakat. Adapun beberapa alasan kenapa orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya di pesantren, yaitu untuk membekali anak dengan ilmu keagamaan. Dengan belajar ilmu agama, anak akan memiliki bekal untuk menjalani hidupnya dengan berakhlak mulia. Yang kedua, rutinitas ibadah lebih tertata dan teratur. Di pesantren, santri atau siswanya selalu diingatkan bahwasanya waktu sholat sudah masuk, waktu tidur dan berbagai kegiatan sudah diatur jamnya. Yang ketiga, dapat belajar kemandirian. Santri yang bersekolah di pesantren, dia akan lebih mandiri daripada anak-anak yang sekolah di sekolah umum. Karena para santri dia jauh dari orang tua dan dia harus bisa melakukan atau mempersiapkan keperluannya sendiri. Yang keempat, belajar hidup sederhana. Santri diajarkan untuk selalu hidup sederhana dengan fasilitas yang tidak mewah. Di pesantren itu santri harus berbagi makanan dengan temannya, berbagi tempat tidur dengan temannya, tidak ada televisi, tidak ada musik, yang ada hanya kegiatan-kegiatan belajar atau olahraga. Dan dengan bersekolah di pesantren, anak dapat terhindar dari pergaulan yang bebas. Pada masa SD, dari masuk SMP sampai SMA, itu adalah waktu yang rentan anak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Dengan anak tadi bersekolah di pesantren, anak akan terbiasa dengan lingkungan pesantren yang penuh dengan nuansa keislaman. Jadi anak dapat terbebas dari pergaulan bebas. Kemudian sejarah dari berdirinya pesantren dan madrasah. Seperti yang kita ketahui, sewaktu Islam datang dan berkembang di Pulau Jawa yang dibawa oleh para wali
Para wali melakukan kegiatan penyiaran dan pengajaran agama Islam kepada masyarakat dengan mengambil bentuk sistem seperti umat Hindu dan Buddha. Mereka menggunakan biara untuk mengajarkan umatnya tentang keagamaan mereka. Hanya saja bedanya kiai menggunakan masjid untuk menyiarkan ajaran agama. Pada permulaan berdirinya pesantren sangatlah sederhana sekali. Pada waktu wali menyiarkan agama, kegiatan pengajian itu diselenggarakan di dalam masjid atau langgar yang didirikan oleh para kiai. Seorang kiai biasanya sudah mukim atau menuntut ilmu, sudah mukim bertahun-tahun atau menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, barulah ia disebut dengan kiai. Kemudian kiai tersebut bermukim di suatu desa dengan mendirikan langgar yang dipergunakan sebagai tempat untuk sholat berjamaah. Nah, disitulah para wali melakukan kegiatan penyebaran Islam. Pada saat menjelang atau sesudah sholat berjamaah, biasanya sang kiai memberi ceramah pengajian yang sederhana. Berkat caranya yang menarik dan keikhlasan para kiai yang tinggi, serta perilaku atau akhlak sang kiai yang sopan dan soleh, lama-kelamaan jemaahnya bertambah. Pada awalnya jamaahnya itu hanya terdiri dari beberapa jamaah atau anak-anak kecil, tapi lama-kelamaan jamaahnya bertambah. Bahkan ada orang tua yang menginginkan menitipkan anaknya pada sang kiai. Oleh karena itu sang kiai mengambil inisiatif untuk membangun sebuah pesantren yang di dalamnya sudah ada pondok atau asrama dan masjid untuk kegiatan belajar dan mengajar. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 Hijriah. Lahirnya madrasah di dunia Islam pada dasarnya merupakan usaha pengembangan kegiatan belajar mengajar, membaca Quran, serta dasar-dasar agama Islam. Pada mulanya bangunan pesantren dan madrasah sangatlah sederhana sekali. Madrasah itu biasanya dibangun di sekitar masjid. Tapi sekarang kita bisa melihat bahwasannya banyak madrasah yang dibangun di luar masjid. Karena karena minat yang tinggi dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah, maka banyak sudah didirikan madrasah-madrasah di luar daripada lingkungan masjid. Adapun beberapa alasan kenapa orang tua lebih meminati pesantren dan madrasah, karena madrasah sekarang ini selain prestasi dari siswanya yang baik, bangunan serta sarana dan prasarana pesantren dan madrasah sekarang ini sudah berkembang pesat. Kalau dulu kita lihat pesantren itu dengan bangunannya yang sederhana, fasilitasnya yang minim, sekarang kita bisa melihat pesantren berdiri megah di mana-mana. Bangunan pesantren yang sekarang sudah bagus-bagus dan modern. Madrasah juga demikian. Sekarang madrasah sudah memiliki bangunan sendiri seperti sekolah sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dan sejarah pesantren dan madrasah.
Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.